Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan saya Suki Abdul dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 edisi Jumat 24 Juni 2022. Selengkapnya. TVR 17 kita awali informasi yang pertama dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti mengatakan selain kekayaan alam, Kabupaten Semarang juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang layak mendunia. Informasi selengkapnya. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memiliki potensi destinasi wisata yang bisa berkembang pesat. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah kabupaten bersama pihak-pihak terkait untuk terus bersinergi dalam menciptakan potensi pariwisata yang menarik di Kabupaten Semarang. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti mengatakan, selain kekayaan alam, Kabupaten Semarang juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang layak mendunia. Menurutnya, Pemkab Semarang harus serius menangani potensi wisata di Semarang, salah satunya mempersiapkan SDM dengan baik dan mengadakan bimbingan teknis. Juga ada tari-tarian, juga ada pertunjukan, ada belanja ekraf. Kabupaten tentu harus menjadi koordinator daripada stakeholder yang akan pameran, yang akan mengadakan event, yang akan mengadakan pertunjukan. Mungkin bisa juga dibuat lomba-lomba olahraga air dan lain sebagainya. Ini potensi sesuatu. Senada dengan itu, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Pareira mengatakan, letak Kabupaten Semarang yang cukup dekat dengan beberapa tempat wisata terkenal di Jawa Tengah bisa dimanfaatkan untuk menarik kedatangan wisatawan. Itu potensi luar biasa. Di sini ada air, ada bukit-bukit, terus kemudian ada lingkungan dan ada kerajinan, ekonomi kreatif, juga ada budaya. Dan di sini ya lingkungan ini dekat dengan kota, tidak jauh dari kota Semarang, tidak jauh dari Borobudur, tidak jauh dari Candi Dieng gitu. Nah, sehingga ini sangat potensial kalau dibuat suatu travel map untuk menjadi salah satu destinasi. Dari Jawa Tengah, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Anggota BAKN DPR RI Bahrudin Nasori mengapresiasi kinerja BPS ini dalam menghasilkan survei tentang produksi dan juga konsumsi rokok nasional. Untuk itu BAKN DPR RI mendorong sistem digital cukai agar penerimaan negara lebih optimal. Untuk memfasilitasi pendapatan negara dari sektor cukai rokok, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penerapan digitalisasi pita cukai rokok agar bea cukai mudah menghitung berapa produksi rokok yang dihasilkan oleh pabrik rokok. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Badan Pusat Statistik di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota BAKN DPR RI Bahrudin Nasori mengapresiasi kinerja BPS dalam menghasilkan survei tentang produksi dan konsumsi rokok nasional. Bahrudin berpendapat perlu adanya perubahan sistem laporan hasil tembakau dari CK4C atau pemberitahuan barang kena cukai berupa hasil tembakau kepada sistem digitalisasi pita cukai, sehingga akan mempermudah pemerintah dalam penghitungan produksi rokok. Dengan sistem digitalisasi pita cukai rokok, pendapatan negara dapat ditingkatkan serta mencegah adanya ketidaksesuaian laporan keuangan negara. Saya sulit mempercayalah bahwa itu hanya laporan dari ini, dan bea cukai pun tidak bisa masuk ke dalam produksi. Jangan dari hulu, ya ini kan dari hulu, nanti dari hilir aja di ujung. Sementara itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI, Hendrawan Supratikno menyatakan validasi data tentang produksi dan konsumsi rokok nasional sangat diperlukan untuk mengontrol penerimaan cukai dari sektor tembakau. Hendrawan mendorong pemerintah dan perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia atau Peruri menggeser pita cukai menggunakan digitalisasi. Hal ini akan mempermudah pemerintah untuk mengawasi produksi dan konsumsi rokok nasional. Hendrawan berharap hasil cukai rokok juga dapat dimanfaatkan lebih besar untuk sektor kesehatan. Agar kontrol terhadap
sumber penerimaan cukai dari sektor tembakau dan pertembakauan ini benar-benar efisien dan efektif. Tim TVR Parlemen melaporkan. Misalnya Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI ini meninjau kesiapan Rumah Sakit Columbia Asia Medan dalam memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, juga dalam mendukung program Jamkes Tama bagi anggota DPR RI. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI meninjau kesiapan Rumah Sakit Columbia Asia Medan dalam mendukung program Jamkes Tama bagi anggota Dewan beserta keluarga. Dalam kunjungan kerja BURT DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua BURT DPR RI Bakri mengapresiasi kelengkapan fasilitas Rumah Sakit Columbia Asia Kota Medan. Bakri menyampaikan salah satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian Rumah Sakit Columbia Asia, yakni kemudahan proses administrasi pasien akan pulang. Bakri juga meminta pihak Rumah Sakit Columbia Asia untuk memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Dengan keluarga-keluarganya, oleh sebab itu kami meninjau fasilitas tadi cukup bagus dan masalah kebersihannya kita akui. Yang kedua juga masalah dokter, spesialisnya itu hampir sama, penuh artinya lengkap semua. Di semua jenis macam-macam ada spesialisnya. Nah ini membuat kita agak sedikit tenang melihat rumah sakit, apalagi ini sudah menjadi rujukan daripada Jamkes Tama untuk Jasindo DPR RI. Harapan saya mungkin bukan menghimbau ya, artinya terhadap rekan-rekan kita yang mempunyai kerjasama dengan Jamkes Tama, Jasindo, mungkin bisa mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh rumah sakit Columbia ini. Dalam pasal 2 ayat 2, Peraturan Presiden atau Perpres nomor 68 tahun 2014 bahwa anggota DPR RI sebagai pejabat negara, termasuk anggota keluarganya, diberikan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan yang merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Dari Provinsi Sumatera Utara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan juga Anak atau RUU KIA ini merupakan komitmen DPR RI dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan juga anak secara terarah, terpadu dan juga berkelanjutan. Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali lagi di TVR 17, setiap 1 jam setidaknya tercatat ada 2 kasus kematian ibu melahirkan di Indonesia. Itulah mengapa angka kematian ibu di Indonesia ini masih terbilang tinggi. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki pekerjaan besar untuk menurunkan angka stunting. 2 faktor inilah yang kemudian mendasari munculnya rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan juga anak atau RUU KIA. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh redaksi TVR Parlemen. Dikutip dari databox.katadata.id, di tahun 2017, angka kematian ibu dan anak di Indonesia tercatat sebesar 177 kematian per 100.000 kelahiran, atau urutan ketiga tertinggi se-Asia Tenggara. Angka kematian ibu didefinisikan sebagai kematian perempuan ketika hamil atau selama 42 hari sejak masa kehamilan berakhir. Kematian bisa disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya. Selain pembahasan tentang hak cuti 6 bulan bagi ibu yang melahirkan, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA secara spesifik akan membahas stunting dan tingkat kematian ibu dan anak. Saat acara diskusi forum legislasi yang diadakan Koordinator Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR di Media Center DPR RI belum lama ini, anggota Badan Legislasi sekaligus pengusul RUU KIA, Lulu Nurhamidah, menegaskan, rancangan Undang-Undang KIA berfokus pada isu stunting dan tingkat kematian ibu dan anak saat proses melahirkan. Kedua hal tersebut turut menjadi poin penting yang akan dibahas secara spesifik. Betapapun capaian ekonomi kita sangat tinggi, pembangunan ini sudah berada di kondisi yang sangat baik dan Indonesia memimpin presidensi bahkan G20, itu artinya kita sangat confident sebagai negara yang makmur, tetapi ternyata problem kesejahteraan ibu dan anak yang indikatornya adalah angka kematian ibu dan anak ini masih sama-sama tingginya gitu, termasuk juga angka stunting yang masih tinggi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, memaparkan rancangan Undang-Undang KIA saat ini masih dalam proses penyusunan Daftar Inventaris Masalah atau DIM yang dibuat oleh pemerintah, karena stakeholder yang terlibat merupakan sinergi lintas kementerian. Kita nunggu DIM dari pemerintah, ini yang kemudian menjadi stakeholdernya. Tentu Mbak Puan juga sudah memberikan statementnya, DPR sangat konsen sekali terhadap isu-isu ini karena ini hal yang sangat fundamental bagi kita dalam mengurus generasi kita yang akan datang, dalam mengurus ibu dan anak, dalam mengurus keluarga. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemenuhan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agustina Erni, menilai diperlukan koordinasi antar lintas kementerian yang efektif dan optimal dalam perancangan RUU KIA agar tidak terjadi polemik di lain waktu. Semoga ada mekanisme koordinasi yang lebih efektif, lebih optimal. Karena bicara kesehatan, bicara kesejahteraan anak, kesehatan, pendidikan, ini kan lintas kementerian. Kalau kita di daerah lintas OPD. Nah, harus ada yang koordinasinya harus betul-betul berjalan. Nah, apakah undang-undang ini nanti bisa membantu peningkatan koordinasi, evaluasi? Kalau kita bicara undang-undang perlindungan anak, siapa yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, perlindungan anak? Kita lihat orang tua, wali, pemerintah, masyarakat. Jadi semua ini bertanggung jawab terhadap anak kecil yang dilahirkan, tidak hanya tanggung jawab ibu saja. Badan Legislasi DPR RI menekankan rancangan Undang-Undang KIA menunjukkan komitmen politik DPR terhadap perempuan, anak, dan keluarga. Didasari atas beberapa masukan dari para pemerhati kesehatan untuk menciptakan generasi emas yang kuat dan kompetitif dengan memberi asupan ASI eksklusif selama 6 bulan dari sang ibu. DPR RI mengusulkan cuti 6 bulan bagi ibu hamil dan melahirkan di dalam rancangan Undang-Undang KIA. Sementara itu, menanggapi Asosiasi Pengusaha Indonesia yang merasa keberatan terhadap poin cuti suami selama 40 hari untuk mendampingi istri yang melahirkan. Menurut anggota Balik DPR RI Ibnu Multazam, hal tersebut masih bisa dinegosiasikan. Ibnu meminta agar para pengusaha tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Pasalnya, perusahaan asing yang berada di Indonesia pun banyak yang sudah memberlakukan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia menegaskan
para ibu yang melahirkan nantinya harus tetap mendapatkan hak-haknya dari perusahaan. Gajinya tidak boleh, upahnya tidak boleh dikurangin. Upahnya tidak boleh dikurangi. Dilarang PHK ketika melahirkan dengan alasan apapun. Kan ini kan 6 bulan nih. Kan sekarang kan diinisiasi, sekarang kan yang ada kan 3 bulan. 3 bulan sudah mendapatkan gaji dari perusahaan itu. Nah 3 bulan sisanya itu bisa diambilkan dari CSR. Misalnya bisa diambilkan dari CSR perusahaan untuk diberikan kepada ibu melahirkan. Nggak ada yang dirugikan ini sebenarnya. Atau diambilkan dari BPJS. Ini nggak ada yang dirugikan. Teman-teman Apindo tidak usah takut, tidak usah khawatir. Wong perusahaan itu kan wajib. Namanya CSR itu kan wajib. Ya selama ini kan dialokasikan untuk lingkungan, untuk infrastruktur. Nah, ini ambil sedikit disediakan untuk ibu melahirkan. Diketahui rancangan Undang-Undang KIA sudah disinkronisasikan dan sudah disetujui oleh semua fraksi di Balik DPR RI. Untuk selanjutnya disahkan di rapat paripurna sebagai usul inisiatif DPR yang kemudian akan dibahas bersama pemerintah. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Ini masih soal rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan juga Anak atau RUU KIA yang sedang dibahas di DPR RI. Sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan anggota DPR RI yang konsen dengan masalah ibu dan juga anak. Informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini hanya di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. DPR RI tengah menyelesaikan ramuan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan juga Anak atau RUU KIA. Di mana ini salah satu pasalnya memuat hak cuti melahirkan selama 6 bulan. Pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan juga pemulihan bagi ibu setelah melahirkan. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunilah yang mewawancarai langsung anggota Komisi 8 sekaligus anggota Badan Legislasi DPR RI, Lisda Hendrajoni. Selengkapnya. Selamat siang pemirsa TVR Parlemen. Saat ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi 8 DPR RI, di mana saya akan membahas terkait dengan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA yang saat ini tengah dibahas di DPR sekaligus menjadi usulan inisiatif DPR. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 8 DPR RI dan juga merupakan anggota dari Badan Legislasi DPR yakni
Ibu Lisda Hendrajoni dari fraksi Partai Nasdem. Baik, langsung saja nih Bu, terkait dengan RUU KIA. Nah, salah satu poin penting dalam RUU KIA ini ada soal tentang perluasan masa cuti bagi karyawan perempuan yang melahirkan selama 6 bulan dan 40 hari bagi karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan. Nah, sebelum saya ingin tahu nih Bu, sebenarnya apa yang menjadi dasar diusulkannya RUU ini? Ya, tentunya kita mulai dari harapan daripada adanya RUU KIA ini ya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal ini kepada ibu dan anak, yang mana ibu sebagai cikal bakal ya daripada pembentukan manusia. Dalam artian ibu itu adalah sebuah madrasah yang mulai dari seorang ibu lah akan tumbuh kembangnya anak itu seperti apa. Sehingga ini akan menentukan SDM Indonesia ke depannya. Nah, sehingga kesejahteraan ibu lahir batin ini tentunya harus betul-betul menjadi perhatian kita. Ya, tadi seperti misalnya mengenai cuti ya, banyak ibu-ibu yang bekerja yang mungkin sekarang ini masih di 3 bulan ya. Nah, kalau kami sendiri dari Nasdem sebenarnya mengusulkan di 9 bulan bahkan. Karena dengan harapan 6 bulan yang ASI eksklusif itu tidak diganggu gitu. Sehingga 6 bulan itu dimulai dari dia melahirkan sampai 6 bulan ke depan itu tidak diganggu. Dan kita berharap bahwa sebelumnya pun sudah cuti gitu ya. Kalau di negara-negara lain juga sudah ada yang sampai cuti lebih panjang daripada itu. Walaupun kami melihat dari fraksi yang lain juga mengusulkan di 6 bulan ya. Tapi kami masih berharap bahwa lebih dari 6 bulan. Artinya itu yang akan lebih ideal untuk seorang ibu. Ya, karena kita merasakan bagaimana mulai dari hamil besar, kemudian melahirkan ya dengan kerepotan, apalagi mohon maaf belum tentu semua juga ada yang membantu ya. Dan di sini juga kita berharap bahwa adanya dukungan dari keluarga, dalam hal ini suami. Jadi kita usulkan untuk juga ada cuti bagi suami yaitu 40 hari ya untuk mendukung istrinya. Nah, usulan perluasan cuti melahirkan tersebut kan menjadi dilema Bu bagi para pengusaha nih Bu. Nah, apakah hal ini nantinya akan berdampak pada penerimaan karyawan secara gender Bu? Ya, ini memang sesuatu yang memang harus kita hadapi bersama ya. Dalam hal ini pastinya dari pihak pengusaha ini juga akan terkena ya. Artinya semakin banyak karyawati yang perempuan ya, tentu ini juga akan berpengaruh pada saat cuti hamil dan melahirkan misalnya seperti itu. Tapi ini juga yang memang harus ya menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena itu pun juga akan menentukan nanti kinerja dari ibu-ibu tersebut di dalam perusahaan itu sendiri ya. Karena kan misalnya meninggalkan anak, kemudian yang masih sangat perlu perhatian di masa 6 bulan pertamanya, ini juga sesuatu yang akan menurunkan kinerja gitu. Nah, sementara di kantornya sendiri bagaimana ruangan untuk laktasinya, apakah ada tempat penitipan anak atau bagaimana, ini juga memang harus menjadi perhatian ya. Sehingga memang kita tentu berharap bahwa undang-undang ini nantinya tentu undang-undang yang dapat memang dilakukan, artinya bisa dilaksanakan ya. Artinya bukan cuma sekedar harapannya terlalu tinggi tapi ternyata nanti juga tidak bisa dilaksanakan. Nah, tentu ini juga perlu masukan dari berbagai pihak. Ya, mumpung ini masih sedang digodok, tentu ini sangat terbuka gitu ya untuk kita sama-sama duduk bersama. Nah, jadi harapan daripada perusahaannya juga seperti apa, sehingga keringanan-keringanan ataupun apa yang kita harapkan nantinya untuk kesejahteraan daripada ibu dan anak ini juga dapat tercipta, tapi tentunya untuk kebaikan negara ini, kebaikan dari perusahaan itu juga sendiri gitu. Sebenarnya terkait dengan selain masa cuti 6 bulan ini Bu, nah sebenarnya ada poin-poin lain nggak sih Bu yang dibahas, misalnya kelahiran anak yang tanpa ayah, misalnya dilanda perceraian, atau misalnya hamil di luar nikah, nah itu diatur nggak sih Bu? Ya, itu memang dibahas juga ya, karena kan penyebutan dari seorang ibu ini, ibu itu adalah orang yang menikah dan kemudian itu sudah ada di dalam undang-undang perkawinan gitu. Nah, tapi di dalam undang-undang di sini juga itu disebutkan. Artinya, tapi kita tidak meninggalkan, mohon maaf, ibu-ibu yang di luar pernikahan, apakah itu korban pemerkosaan ataukah mohon maaf ya, apapun lah statusnya, termasuk juga ibu-ibu yang mengadopsi anak. Nah, banyak ya misalnya dia memang belum pernah berkeluarga tapi dia mengadopsi anak secara resmi. Nah, ini memang semua sedang ada di dalam RUU KIA itu. Artinya RUU KIA ini untuk kesejahteraan ibu dan anak Bu ya, ibu ke sana. Baik,
Demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan anggota Komisi 8 Ibu Lisda Hendra Joni. Saya Fitian Aunillah melaporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Fitian Aunillah. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Uki dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas nih apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama mengenai DPR RI yang meminta pemerintah untuk mempercepat distribusi vaksin untuk antisipasi PMK. Di sini bisa kita lihat beberapa portal media dan salah satunya anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani akhir meminta pemerintah agar mengantisipasi meluasnya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkiti hewan ternak di sejumlah daerah sejak beberapa waktu lalu ini. Salah satunya yaitu lewat memasifkan vaksinasi di berbagai kawasan. Di sini juga Neti mengatakan distribusi vaksin harus dilakukan cepat, masif, dan juga merata ke berbagai kawasan dan hal ini guna mencegah meluasnya penyebaran virus PMK yang mutasinya sangat cepat. Di sini Satgas PMK Kementerian Pertanian melaporkan sebanyak ratusan ribu hewan telah terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Neti meminta pemerintah agar memutus rantai penularan PMK pada hewan, seperti menggaetkan mobilisasi hewan ternak yang datang dari luar daerah.
serta memastikan hewan yang ada di suatu daerah negatif dari penyakit mulut dan juga kuku. Dan Neti menilai jika jumlah dosis vaksin tidak segera dimaksimalkan pendistribusiannya, maka aktivitas peternak, pemasok dan juga konsumen daging sapi akan turut terdampak dan juga mengalami kerugian. Baik pemirsa, dan selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini adalah soal Indonesia yang kini mendapatkan tambahan kuota haji sebesar 10.000 jemaah pada tahun ini. Kita bisa lihat juga di beberapa media di sini informasi soal tambahan kuota haji ini disampaikan oleh Ketua Komisi 8 yaitu Yandri Susanto yang menyebut Indonesia mendapat tambahan kuota jemaah haji sebanyak 10.000 orang untuk musim haji 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini. Yandri menilai penambahan kuota ini dapat merupakan berkah karena banyaknya calon jemaah haji yang sudah lama menunggu berangkat ke Tanah Suci setelah tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Di Indonesia kembali diizinkan memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Dan sebelumnya pada haji tahun ini Indonesia mendapatkan kuota dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 100.000 jemaah haji. Namun karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, ada beberapa batasan jemaah yang bisa diberangkatkan. Tentunya salah satunya adalah calon jemaah haji yang ke Tanah Suci harus berusia di bawah 65 tahun dan sudah mendapatkan vaksinasi virus corona dosis lengkap berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Iya, baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai anggota DPR RI Neti Prasetyani meminta percepat distribusi vaksin untuk antisipasi PMK. Juga tentang Komisi 8 DPR RI yang menyebutkan Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebesar 10.000 jemaah pada tahun ini. Sekian dari saya, kembali ke rekan Uki. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi ini sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Suki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari harapan Anda. TVR Parlemen Referensi Indonesia. Wassalam.